Bapak, ini saya kan lagi ikut CDP Angkatan 5. Sekarang berada pada modul 3.1 yang di dalam modul itu berisi tentang tata cara mengambil keputusan di dalam instansi pendidikan. Nah, pada modul demonstrasi kami diminta untuk bertanya langsung kepada narasumber, dalam hal ini pimpinan sekolahnya masing-masing, tentang tata cara mengambil keputusan di dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama yang kami tanyakan itu, pernah nggak sih Bapak mengalami dilema dalam mengambil keputusan yang ini? Mungkin sesuatu yang bertentangan dengan diri Bapak sendiri atau bertentangan dengan institusi begitu, Bapak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya selama saya menjalani sebagai kepala sekolah, tentunya banyak hal yang Pak Amir tanyakan masalah dilema etika, karena di sekolah ini kan ada hal yang sama-sama benar. Iya. Mungkin ini disampaikan ke dari kawan-kawan dan sama benarnya, otomatis kan tetap harus dipilih mana yang lebih prioritas. Jadi ini saya berikan ilustrasi, mungkin hampir semua sekolah waktu pandemi itu kan sekolah kan mengadakan perangkat yang namanya fingerprint. Iya. Ini kan sebenarnya kan juga program yang luar biasa yang selama ini dari manual, tanda tangan manual ke fingerprint. Karena di fingerprint ini kan waktunya ditentukan. Sebenarnya kan waktu itu yang menggunakan manual dengan fingerprint ya sebenarnya sama baiknya waktu itu kan. Tapi karena tuntutan, kemudian karena diiringi dengan belajar daring, tuntutannya itu absennya pakai fingerprint atau absennya pakai wajah. Jadi ini sebenarnya kan juga banyak pertentangan ketika itu. Karena waktu sudah ditentukan, kemudian fingerprint kan sebenarnya juga ada kelemahannya. Kelemahannya kalau pagi kita datang itu belum tentu tangan kita bisa berbaca. Tapi karena ini merupakan waktu itu hal yang terbaik ini ya, makanya itu saya putuskan, tapi dengan pertimbangan masukan-masukan dari kawan-kawan. Karena putusan yang baik itu bukan putusan satu orang, putusan bersama. Kalau yang namanya sudah putusan bersama ya insya Allah nanti akan berjalan dengan baik. Oke, Pak. Dalam mengambil sebuah keputusan tentu pernah menghadapi tantangan-tantangan, Pak. Ketika ambil keputusan itu Bapak perlu waktu untuk berpikir dulu sejenak atau langsung putuskan? Kalau mengenai bagaimana langkah untuk memutuskan, itu nanti dilihat dulu permasalahannya. Kalau permasalahannya ketika itu harus diputuskan, ya mau tidak mau harus diputuskan. Ketika itu tidak begitu urgen, kemudian tidak begitu prioritas, itu mungkin bisa dijadwalkan. Maksudnya bisa dijadwalkan, perlu pembahasan lebih khusus lagi sebelum nanti diputuskan. Bisa saja putusan itu harus diputuskan, ada umpamanya ada tuntutan dari atasan. Hari ini pokoknya data harus harus terkumpul hari ini. Ini kan mau nggak mau tetap harus diputuskan hari ini, harus diputuskan. Nah, jadi kalau untuk program sekolah biasanya jarang lah yang seketika itu diputuskan, jarang. Makanya tetap melalui tahapan, kemudian ada semacam, walaupun tidak secara formal, mungkin sosialisasi dengan kawan-kawan, dengan ngobrol-ngobrol bagaimana program ini. Kalau itu kan bisa dijadwalkan nanti. Siapa? Lalu ini, Pak, dalam kami belajar modul 3.1 ini kami diperkenalkan beberapa uji langkah-langkah yang keputusan, misalnya uji peraturan, uji salah benar. Salah satu ini yang kami tahu itu kalau uji idola, namanya ada uji idola. Jadi ketika seorang pimpinan mengambil keputusan, dia stuck gitu, tidak tahu diputuskan, dia bertanya kepada idola. Misalkan idola ini tidak hanya atasan, bisa saja misalnya orang tua atau apa. Ada Bapak mengalami hal seperti itu, Pak?
pernah. Jadi seperti ini ya, kadang-kala kalau kita ingin memutuskan sesuatu kan kadang kita bimbang juga. Bimbang maksudnya ini nanti bisa berjalan atau tidak. Otomatis ketika itu kan harus cari sumber lain. Mungkin maksudnya kan yang itulah tadi, entah apakah itu teman di rumah atau teman di sekolah atau kawan sama-sama kepala sekolah atau atasannya di dinas. Ini untuk memutuskan sesuatu yang memang masih ragu. Contohnya seperti ini ya, untuk memutuskan umpamanya untuk memutuskan mau menaikkan komite umpamanya. Ini juga harus tidak serta-merta harus langsung putus, enggak. Ini banyak pertimbangan. Maksudnya banyak pertimbangan, mungkin menggali informasi dari masyarakat. Nanti bagaimana kalau umpamanya yang bulanan dinaikkan itu bagaimana. Nah, jadi ini kan perlu kajian yang lama karena ini juga putusan ini nanti akan berisiko. Karena berisiko kan bimbang, ketika mau memutuskan itu kan bimbang. Makanya cari istilahnya masukan-masukan dari orang lain. Demikian juga dalam hal-hal putusan yang lain ya, memang sebagusnya seperti itu. Tidak, kalau memang masih ragu loh, tetap harus minta pendapat orang lain. Iya. Lalu terakhir Pak, ini tentang mengambil keputusan ini. Ada juga uji yang namanya harus dipertimbangkan. Umpamanya ketika kita mengambil keputusan, kami diajarkan begitu, Anda pertimbangkan apakah keputusan Anda ini jika umpamanya di-upload di sosial media. Nah, kayak itu sekarang katanya ujinya. Itu menjadi viral dan itu menjadi tidak baik bagi institusi Anda. Apakah Bapak sudah ketika mengambil keputusan pernah mempertimbangkan hal itu? Jadi sebenarnya gini ya, apalagi sekarang di dunia ini kan digital sudah luar biasa. Makanya ketika saya mau melangkah menentukan sesuatu sekarang agak istilahnya dipertimbangkan, karena begitu mudah sekali sekarang apa yang saya sampaikan itu nanti langsung tersebar di media sosial. Makanya ini sangat hati-hati karena bisa saja putusan itu berbalik nanti. Putusan itu tidak diterima oleh netizen yang ada di media sosial. Ya bisa saja nanti bertentangan dengan budaya bisa, bertentangan dengan agama bisa. Namanya kan di media sosial penilaiannya kan bermacam-macam sudut pandang nanti. Kemudian mungkin dari faktor sosial juga bisa juga. Contohnya saja umpamanya sekolah itu memutuskan tata tertib sekolah saja. Kemudian sudah disepakati, kemudian di-share di media sosial. Ini kan berbagai tanggapan nanti. Nah, jadi memang kita sekarang sangat hati-hati ketika ingin memutuskan sesuatu atau menentukan sesuatu, karena begitu mudah di-share. Makanya paling tidak yang kita putuskan, kita tentukan itu bisa diterima netizen, tanggapannya baik semua gitu. Bisa, tapi rasanya ya namanya orang banyak yang macam-macam. Luar biasa Pak, ini cukup merangkum apa yang jadi tugas kami di modul 3.1. Ini pengalaman berharga bagi saya sebagai seorang calon guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya bisa kami pelajari dan kami terapkan dalam kehidupan kami kelak di kemudian hari, baik sebagai guru ataupun apapun nantinya, paling tidak sebagai guru untuk memimpin pembelajaran di dalam kelas. Ini sebagai tambahan akhir ya. Belum akhir Pak. Ini enggak, maksudnya tambahan akhir di wawancara ini ya. Karena ini kan harus paling tidak kan ada yang dipetik dari pembelajaran kita. Jadi ini sekedar mungkin masukan kita bersama. Jadi jika kita ingin memutuskan sesuatu, alangkah baiknya putusan itu adalah putusan bersama. Kalau putusan bersama, insya Allah nanti hasil putusannya dapat dilaksanakan dengan baik. Dibanding putusan kepala sekolah. Itu. Iya Pak. Iya. Jadi itu tambahannya. Iya, jadi kata kuncinya putuskanlah segala sesuatu bersama. Iya. Ya Pak, terima kasih waktu yang dalam waktu yang sempit ini di siang hari ini Bapak sudah meluangkan waktu untuk
saya dan teman-teman bisa berdiskusi, menambah ilmu kami bagaimana tata cara atau sharing pengalaman tentang cara mengambil keputusan di dalam institusi pendidikan. Terima kasih Pak. Dan bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 11 Kabupaten Tebo. Saya adalah salah satu guru penggerak Angkatan 5 yang kebetulan pada saat ini sedang berada pada modul 3.1. Pada kesempatan ini saya ada tugas untuk menggali informasi dari beberapa kepala sekolah yang kami kenal tentang bagaimana cara kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan, Ibu. Ya. Izin ya, Bu. Amir sudah berpikir memilih Ibu sebagai kepala sekolah untuk diwawancara dan bisa dijadikan sebagai bahan untuk tugas? Ya, ini tidak ada kaitan apa-apa, Bu. Hanya mungkin ini materi maksudnya supaya CGP belajar dari coach gitu ya, ahli narasumber, membandingkan dengan kenyataan di modul yang kami pelajari, bagaimana cara pengambilan keputusan asli di lapangan. Karena di modul kan dikasih kasus, kami menyelesaikan kasus-kasus keputusan. Begitu. Nah, saat ini kami diberi kesempatan dalam fase demonstrasi bertanya kepada ahli bagaimana mengambil keputusan di lapangan. Saya minta waktu sebentar ya, Bu. Bisa saya mulai biar menghemat waktu juga ke dalam kesibukan Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang membuat Ibu dilema begitu? Adakah kasus-kasus yang pernah membuat Ibu dilema selama Ibu menjadi pimpinan sebuah sekolah? Kasus yang menjadi dilema. Dilema ini sehingga Ibu harus susah memutuskan antara putuskan atau tidak, misalkan antara dua hal gitu, Ibu. Antara kepentingan Ibu atau kepentingan sekolah, atau kepentingan sekolah dengan kepentingan sekolah, misalkan gitu. Antara kepentingan siswa, kepentingan guru. Pernahkah Ibu mengalami hal itu? Akan selalu ada, karena di dalam selama kita memimpin akan senantiasa ada problem. Nah, seperti yang Bapak Amir tadi sampaikan, bagaimana cara kita mengambil keputusan. Misalnya hari ini kita contoh dengan yang kekinian saja, yang nggak usah berbalik ke belakang. Hari ini dengan pembelajaran, dengan tuntutan kurikulum Merdeka, kita diharapkan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada kepentingan peserta didik. Sementara kondisi di sekolah kita dengan pengelola pembelajaran itu, terutama guru-guru senior, sudah nyaman dengan kondisi yang apa adanya. Apalagi ketika mindset mereka, aku adalah seorang guru yang sudah bersertifikasi mengajar 24 jam, selesai, pulang. Kan gitu. Oh, secara administrasi saya punya RPP, secara tanggung jawab saya masuk kelas. Tapi sudahkah menjalankan pembelajaran yang berkualitas? Sebenarnya belum. Nah, sekarang sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara Ibu mengambil kebijakan, mengambil keputusan, kedua-duanya tercapai. Proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik itu terjadi, guru keluar dari zona nyaman, tapi dengan rasa senang. Nah, maka langkah apa yang harus Ibu lakukan? Yang pertama, Ibu identifikasi dulu karakteristik guru yang bermasalah, karena proses pembelajaran berkualitas itu harus yang menciptakan itu adalah guru. Sekarang guru kita tidak bermasalah, guru kita nyaman di zona itu. Yang perlu kita gelitik bagaimana dia berkembang, mengembangkan kreativitasnya sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Nah, identifikasi identifikasi siapa yang bermasalah. Lalu sudah diidentifikasi, pelajari karakteristiknya.
Sesudah kita pelajari karakteristiknya, baru kita rencanakan, kita ambil kebijakan untuk mengolah orang ini. Salah satu yang Ibu lakukan di SMA 7 hari ini adalah pemanfaatan guru model sebagai pemanfaatan guru model untuk memperbaiki proses pembelajaran guru senior untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa Ibu, lengkap sekali beserta dengan langkah-langkah pengambilan keputusannya. Kalau boleh Amir tahu nih Bu, bisa nanti jadi bekal kami juga sebagai CGP Angkatan 5. Pernah nggak tantangan terbesar yang Ibu hadapi ketika memutuskan mengambil sebuah keputusan? Tantangan terbesar misalkan harus bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada atau dengan nilai-nilai yang Ibu yakini begitu. Pernah yang kita laksanakan waktu di SMA 11. Amir mungkin ingat waktu kewajiban pelaksanaan UNBK. Di satu sisi kita dipaksa oleh aturan kita harus melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Di sisi lain yang memerintahkan tidak mengerti kondisi sekolah. Saat itu kita jangankan 30 komputer, 5 komputer saja kita nggak punya. Nah, saat itu kita nggak mungkin menolak aturan, dan kita juga harus bisa menyelamatkan peserta didik ikut untuk melaksanakan proses UNBK. Nah, langkah apa yang Ibu lakukan saat itu? Kembali, identifikasi. Apa yang kita identifikasi adalah yang pertama, permasalahan kita di daya dukung saat itu kan. Kita nggak punya sarpras, kita punya guru yang cekatan dalam IT, tapi kita nggak punya alatnya. Maka identifikasi permasalahan, lalu cari peluang untuk menyelesaikan masalah itu, lalu berkolaborasi dengan orang yang bisa kita ajak bekerja sama sehingga permasalahan itu selesai. Nah, saat itu kita berkolaborasi, duduk bersama stakeholder, Ibu panggil wakil kepala sekolah, Ibu sampaikan ini kondisi nyata, lalu kita atur strategi dan kita undang wali murid, alhamdulillah selesai. Saat itu kita bisa membeli 32 komputer dari masyarakat walaupun second, dan waktu itu kita bisa beli komputer 10 dari dana BOS dengan merubah RKAS. Akhirnya UNBK kita terlaksana dengan baik dan kita bisa menjadi orang yang membantu sekolah lain ujian UNBK di sekolah itu. Luar biasa Ibu. Dua pertanyaan lagi Ibu yang harus kami tanyakan kepada narasumber untuk mengambil keputusan ini. Ketika mengambil sebuah keputusan, apakah Ibu perlu waktu jeda, misalkan berhenti sejenak, menenangkan diri begitu, atau langsung tep putuskan gitu Ibu? Misalkan harus diskusi dengan seseorang tokoh atau yang Ibu merasa idola bagi Ibu, yang merasa lebih cakap Ibu rasa untuk berdiskusi untuk memutuskan sebuah hal yang mungkin menjadi dilema antara diambil atau tidak keputusan itu. Iya, itu pasti. Jadi setiap pengambilan keputusan itu akan menghasilkan resiko. Untuk mengambil resiko terkecil, maka kita dalam mengambil keputusan harus dalam keadaan tenang dan rasionalis. Nah, jangan terbawa emosi dan tidak boleh tergesa-gesa. Maka kita renungkan dulu. Berhenti sejenak, apa sesungguhnya permasalahan itu, dari mana akarnya, baru lihat visi ke depan, bagaimana jalan keluar dari masalah itu. Renungkan sendiri, ketika kita tidak mampu melihat jalan atau jalan itu terlalu terjal, maka kita butuh bantuan. Saat kita butuh bantuan, kita harus bisa melihat siapa yang bisa menyelamatkan kita. Jadi tidak mesti ketika permasalahannya pembelajaran, orangnya ini tidak. Seorang pemimpin harus mampu melihat siapa yang mampu dia berdayakan untuk membantu dia menyelesaikan masalah. Jadi tidak salah pilih dan tidak salah memposisikan orang membantu kita bekerja menyelesaikan sebuah program. Luar biasa Ibu, apa yang Ibu sampaikan barusan mirip dengan modul yang sedang kami pelajari, bagaimana langkah-langkah mengambil sebuah keputusan di dalam sebuah sekolah. Jika nanti CGP ini, kami CGP menjadi pimpinan sebuah sekolah, itu kami diajarkan untuk mengambilkan cara-cara, langkah-langkah mengambil keputusan dan prinsip-prinsip apa yang harus dijaga. Terakhir Ibu, adakah
pernah dipertimbangkan dalam mengambil sebuah keputusan? Misalkan jika itu diketahui oleh orang banyak, maka itu menjadi viral. Apakah itu termasuk pertimbangan Ibu dalam mengambil keputusan? Gimana maksudnya? Misalkan jika keputusan itu diketahui oleh publik, misalkan diupload di media sosial, diketahui oleh masyarakat, keputusan itu sehingga membuat nama ibu atau nama sekolah menjadi jelek. Apakah itu termasuk menjadi pertimbangan ibu dalam mengambil keputusan? Iya, iya. Dan ketika itu terjadi, kita dalam proses pengambilan keputusan, ternyata keputusan yang kita ambil, contohnya ya, contoh nyata, ketika ibu mengambil keputusan mengganti waka humas di SMA 11 dengan latar belakang dia sudah lama pengerintis dan segala macam hal, tetapi berdasarkan analisa ibu dan rekam jejak yang ibu dapatkan, ini perlu kita bina dengan pola yang lain sehingga ibu berhentikan menjadi waka. Akhirnya ini kan berdampak ke desa, berdampak ke masyarakat, terlalu berani kepala sekolah memberhentikan tokoh itu sementara dia adalah perintis. Nah, ketika itu terjadi, itu kita jadikan peluang untuk menjadi terkenal ke masyarakat dengan mampu memberikan penjelasan bahwa pengambilan keputusan ini adalah untuk menyelamatkan sistem. Jadi tidak masalah, asal kita rasional dan mampu mempertanggungjawabkan dan bukan di atas keputusan dari rasa emosional. Artinya kita pengambilan keputusan itu kan ada data. Ini tanggal ini terjadi, ini tanggal ini. Jadi tidak boleh kita mengambil keputusan itu hanya dengan perasaan. Harus ada data pendukung, aku ngambil ini tuh harus ada. Itu Pak Mer. Terima kasih Ibu. Kayaknya saya memang tidak salah ini mengambil narasumber pertama saya untuk modul ini. Ibu, seperti langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi, itu mirip seperti modul yang sedang kami pelajari. Kayaknya kalau Ibu daftar CGP langsung lulus nilai 100. Tapi usia Ibu sudah lewat, Mir. Rekamnya. Sebenarnya Ayo.